Senjata api canggih yang digunakan militer saat ini adalah hasil evolusi berabad-abad. Senjata api telah berkembang dari tabung sederhana berisi mesiu yang disundut api dari belakang, hingga menjadi senapan mesin otomatis yang mampu memberondongkan ribuan peluru per menit. Lalu, bagaimana cara kerja dari senjata api pada masa-masa awal? Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja senjata api zaman dahulu dan perkembangan teknologinya. Senjata api bisa tercipta berkat ditemukannya bubuk mesiu atau gunpowder. Disebut juga sebagai black powder karena berwarna hitam. Bubuk mesiu pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-9. Penggunaan bubuk mesiu sebagai senjata dimulai pada abad ke-10. Bubuk mesiu digunakan untuk senjata tombak berapi atau fire lance. Di Cina dikenal sebagai huoqiang, yang secara harfiah berarti tombak api. Huoqiang atau fire lance adalah tombak biasa yang di bagian ujungnya dipasangi bambu. Bambu ini diisi dengan bubuk mesiu di dalamnya, lalu diberi sumbu. Ketika digunakan, sumbu ini dinyalakan. Saat terbakar, bubuk mesiu meledak dan menyemburkan api ledakan keluar. Fire lance digunakan untuk memberikan efek kejut kepada musuh. Senjata utamanya tetaplah mata tombak di bagian ujung. Fire lance ini pada perkembangan selanjutnya ditambahkan pelet di depan mesiu. Pelet ini terbuat dari bola besi atau pecahan kaca atau keramik. Ledakan mesiu akan melontarkan proyektil berupa pelet ini ke depan, sehingga selain memberikan efek kejut juga mampu melukai musuh. Namun, jarak tembaknya masih sangat terbatas, hanya beberapa meter. Senjata huoqiang ini memberikan efek yang besar digunakan dalam perang Jinsong, yakni perang antara dinasti Jin dan dinasti Song pada abad ke-11. Pada abad ke-13, teknologi pembuatan gunpowder menyebar ke Timur Tengah dan Eropa. Pada abad ke-13 ini, senjata api telah berevolusi menjadi hand cannon atau meriam genggam. Hand cannon berupa pipa logam sederhana yang diisi bubuk mesiu. Di bagian belakang terdapat lubang kecil sebagai tempat sumbu. Peluru atau proyektilnya diisikan dari lubang di depan. Untuk menembakkannya, sumbu ini dibakar dan apinya merambat hingga mencapai mesiu di dalam. Ledakan mesiu akan mendorong proyektil. Hand cannon dikenal baik di Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Di Cina, pasukan dinasti Yuan yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kublai Khan dari Mongol melakukan ekspedisi militer ke Jawa untuk menghukum Kartanegara. Mereka juga membawa meriam-meriam kecil ini. Nantinya, teknologi ini diserap oleh orang-orang Jawa dan menjadi cetbang yang digunakan oleh Majapahit. Kita sudah pernah membahasnya di video terdahulu. Di Cina, hand cannon ini disebut sebagai huoqiang, yang secara harfiah berarti senjata api. Di Jazirah Arab, senjata ini disebut midfaun. Di Eropa, selain hand cannon, sebutan lainnya adalah handgun. Gun yang ditulis Gonne adalah istilah pada abad pertengahan yang nantinya akan berevolusi menjadi gun dalam bahasa Inggris modern. Kata gun pertama kali digunakan pada abad ke-14. Hand cannon masih memiliki kelemahan tidak bisa menembak sesuai waktu yang diinginkan. Senjata baru akan menembak menunggu api pada sumbu merambat mencapai mesiu di dalam. Jadi, penembak harus menunggu. Inovasi senjata agar bisa menembak saat dikehendaki adalah dengan menambahkan mekanisme lengan yang dapat bergerak menyelutkan bara api ke dalam mesiu. Sistem ini disebut sebagai matchlock. Pada matchlock, terdapat mekanisme dengan lengan yang bergerak. Lengan ini disebut sebagai kok. Kok didorong oleh pegas dan dilepaskan oleh picu. Ketika picu ditekan, kok akan bergerak.
Pada ujung kok terdapat tali yang disebut sebagai match cord. Match cord ini dibakar dan digunakan sebagai sumber api. Match cord dibuat dari serat alam, misalnya rami atau hemp. Hemp sendiri terbuat dari kanabis atau ganja. Entah bagaimana aromanya saat dibakar. Mekanisme matchlock pertama kali digunakan pada tahun 1475, dipasangkan pada sebuah arkibas. Arkibas adalah senjata laras panjang pada abad ke-15. Pada masa itu, dikenal juga musket yang merupakan arkibas dengan ukuran lebih besar atau disebut heavy arkibas. Baik arkibas maupun musket, keduanya menggunakan laras licin atau tanpa alur. Karena pada masa itu belum ada teknologi untuk membuat alur laras. Operator arkibas yang disebut arkibasier maupun operator musket yang disebut musketeer dalam menjalankan tugasnya membawa bubuk mesiu dan proyektil berupa bola dari timbal. Bubuk mesiu ini sudah ditakar dan disimpan dalam semacam botol dari kayu yang disebut sebagai charge. Botol-botol ini digantungkan dalam tali selempang berbahan kulit yang disebut bandolier. Bubuk mesiu dan proyektil diisikan dari bagian depan laras dan dimampatkan dengan bantuan remrod. Remrod berupa tongkat kayu kecil untuk mendorong proyektil ke pangkal laras. Matchlock menyebar dari Eropa ke timur. Mulai dari Kekhalifahan Utsmaniyah, dinasti Mughal di India, dinasti Ming di Cina, hingga ke Kekaisaran Jepang. Di Turki Utsmani, arkibas matchlock yang disebut sebagai tufek digunakan oleh pasukan Janissary. Di Jepang disebut sebagai Tanegashima dan digunakan oleh samurai dan ashigaru mereka. Ashigaru adalah prajurit infanteri yang menjadi anak buah para samurai. Senjata ini juga telah dikenal di Nusantara. Catatan dari Cina menyebutkan Guawachong yang secara harfiah berarti senjata api dari Jawa. Senjata api atau bedil ini banyak dimiliki oleh para bangsawan di Nusantara sebelum kedatangan penjelajah dari Iberia, yakni Portugis dan Spanyol. Setelah kedatangan Portugis, senjata ini disebut sebagai istinggar atau stinggar. Ini berasal dari nama espingarda, bahasa Portugis untuk senjata api atau arkibas pada masa itu. Pada tahun 1505, di Eropa muncul teknologi baru yakni wheel-lock. Wheel-lock menggunakan roda dari besi yang didorong oleh tenaga pegas. Roda bergerigi ini saat berputar bergesekan dengan pirit, yakni material besi sulfida. Pirit menghasilkan bunga api yang akan membakar mesiu. Saat picu ditarik, roda akan berputar karena dorongan pegas. Bagian tepi roda bergesekan dengan pirit dan menghasilkan percikan bunga api. Percikan bunga api kemudian memicu pembakaran bubuk mesiu. Senjata pun menembak. Karena menggunakan mekanisme yang cukup rumit, senjata dengan mekanisme wheel-lock ini harganya relatif mahal. Mekanisme yang lebih murah namun efektif adalah flintlock. Sesuai dengan namanya, mekanisme ini menggunakan flint atau batu api untuk menghasilkan percikan bunga api. Flint atau batu api ini ketika bergesekan dengan baja akan menghasilkan percikan bunga api. Mekanisme flintlock pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-16 di Eropa. Flintlock pada masa awal ini dikenal sebagai snap hands flintlock. Barulah pada abad ke-17 muncul mekanisme flintlock yang disebut-sebut sebagai true flintlock mechanism atau flintlock yang sesungguhnya. Sebenarnya, antara snap hands flintlock dan true flintlock mekanismenya tidak jauh berbeda. Keduanya menggunakan batu api yang bergerak menghantam permukaan baja untuk menghasilkan percikan api atau sparks. Yang membedakan adalah bentuk dan mekanisme dari landasan baja tersebut. Ini adalah perbandingan antara snap hands flintlock dengan true flintlock. Yang berbeda adalah bagaimana mekanisme membuka flashband atau tempat bubuk mesiu di luar. Pada snap hands terdapat mekanisme yang bergerak mundur. Sedangkan pada true flintlock, landasan baja yang disebut frisson sekaligus berfungsi sebagai penutup. Penutup ini akan membuka sesaat setelah dihantam oleh flint.
Pada mekanisme flintlock ini, batu api dipasang pada komponen yang disebut sebagai kok. Batu api dijepit oleh bagian yang bernama jaws atau rahang. Kok ini ditenagai oleh pegas. Sebelum menembak, kok dikokang ke belakang. Bubuk mesiu berada di pangkal laras. Namun, ada lubang atau saluran keluar yang menghubungkan bubuk mesiu di dalam dan mesiu yang ada di luar. Mesiu di luar ditempatkan dalam cekungan yang disebut flashpan. Agar mesiu di luar ini tidak tumpah, flashpan ditutup oleh bagian yang disebut frisson. Fungsi utama frisson sebenarnya adalah sebagai landasan atau permukaan kontak dengan batu api. Namun, frisson ini juga berfungsi sebagai penutup flashpan. Saat picu ditekan, penahan kok terlepas dan kok bergerak mematuk. Batu api yang terpasang pada kok akan bergesekan dengan frisson. Timbullah percikan bunga api. Frisson yang terkena batu api akan terdorong ke depan dan membuka flashpan. Akibatnya, mesiu di dalam flashpan terbakar oleh percikan bunga api. Api merambat secara sangat cepat ke dalam mesiu di dalam laras. Senjata pun menembak. Pada akhir abad ke-18, mekanisme flintlock menggantikan hampir seluruh mekanisme sebelumnya, yakni matchlock yang kurang reliable dan wheellock yang terlalu rumit dan mahal. Mekanisme flintlock digunakan untuk berbagai jenis senjata api pada masa itu, baik itu arquebus, musket, pistol, maupun blunderbuss, yakni semacam shotgun pada masa itu. Bahkan, ada pistol flintlock dengan mekanisme revolver. Flintlock terus digunakan secara luas oleh militer hingga abad ke-19 atau tahun 1800-an. Pada abad ke-19 ditemukan percussion cap atau primer. Percussion cap ini berfungsi untuk menyalakan mesiu, menggantikan bunga api pada flintlock. Ketika dipukul dari belakang dengan hammer pada senapan, percussion cap akan meledak. Ledakan kecil dari percussion cap menyalakan mesiu di dalam laras. Dengan adanya percussion cap atau primer ini, kemudian memungkinkan diciptakannya peluru dengan sistem cartridge seperti yang kita kenal pada saat ini, yakni amunisi sudah dibuat dalam satu paket yang terdiri dari bubuk mesiu, selongsong sebagai wadah mesiu, primer sebagai penyala, dan proyektil. Mesiu juga tidak lagi menggunakan black powder atau gunpowder, tetapi digunakan dengan smokeless powder yang berbasis nitroselulosa. Setelah itu, senjata api terus berkembang hingga menjadi senjata otomatis yang kita kenal saat ini. Itulah cara kerja senjata api zaman dahulu dan perkembangan teknologinya. Sampai jumpa.